선배님. 남이요. 살살. 누구시오? 괜찮으세요? 선배님. 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 Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas lanjutan episode film All of Us Are Dead. Di episode sebelumnya, anak-anak SMA tersebut berhasil selamat pindah ke ruangan siaran bertemu dengan guru mereka. Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Akan tetapi sebelum masuk ke filmnya, kalian bisa tonton episode yang sebelumnya bre. Link gua taruh di deskripsi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Lantas karena terdesak, Dimas pun melompat ke Aldi untuk membantunya. Alhasil mereka semua pun berhasil selamat di ruangan siaran tersebut. Akan tetapi lagi dan lagi si Rizka membuat orang emosi, terutama si Adam, yang terus-terusan disalahi di setiap keadaan. Alhasil di antara mereka berdua sempat ribut tuh sebelum akhirnya dipisahkan oleh gurunya. Lalu setelah itu ia meminta muridnya agar menelpon polisi meminta bantuan. Namun hal itu disampaikan oleh Aldi bahwa mereka sudah beberapa jam lalu menelpon polisi. Akan tetapi bantuan tidak kunjung datang. Lantas Zara menduga mungkin saja di luar sekolah sedang terjadi hal yang sama. Tidak lain tidak bukan siapa lagi kalau bukan si Sarah sebagai sumbernya, yang memiliki gejala seperti Nindi sesaat dibawa ke rumah sakit. Maka dugaan tersebut ternyata benar. Di luar sana terjadi serangan zombie di mana-mana. Lalu balik lagi ke mereka. Ketika hendak membuka Facebook di komputer sekolah, tiba-tiba ada zombie ganas dari jendela yang memaksa masuk dalam ruangan tersebut. Sehingga si Adam berinisiatif memukulnya dengan CPU komputer supaya menjatuhkannya. Namun seketika itu si Rizka melihat hidungnya ada mimisan. Lantas ia pun langsung menuduhnya telah terinfeksi. Padahal jelas-jelas ia mimisan karena kehantam kayu waktu Dimas menahan zombie tersebut. Namun akan tetapi si Rizka ngeyel terus menuduhnya. Sontak hal itu membuat semuanya menjadi parno seketika. Namun untuk berjaga-jaga, guru bahasa Inggris tersebut meminta Adam agar pindah ke ruangan sebelah untuk beberapa menit saja. Hal itu hanya untuk memastikan ke mereka bahwa dirinya berubah atau tidak. Sehingga setelah itu Vicky meminta Rizka agar meminta maaf jikalau Adam tidak terjadi apa-apa nantinya setelah beberapa menit. Sedangkan di lokasi lain, ibunya Aldi mendengar adanya berita di TV tentang virus baru yang merubah seseorang menjadi zombie ketika terkena gigitan. Lantas ia pun seketika mengingat anaknya yang masih berada di sekolah. Sontak ia pun langsung menelepon pihak sekolah mengenai anaknya. Namun akan tetapi tidak ada yang mengangkat satupun teleponnya. Maka ia pun bergegas naik motor untuk menjemput anaknya sendiri. Sehingga setibanya di daerah rawan, ibunya main masuk aja tuh ke sana. Alhasil pihak polisi pun melarangnya meminta putar balik. Lantas karena tidak menyerah begitu saja, ia memilih melewati gang sempit menuju sekolah. Namun seketika itu zombie pun berdatangan mengejarnya. Lalu sudah 30 menit kemudian, Novi menagih janjinya si Rizka yang katanya mau minta maaf jika Adam tidak berubah. Yang faktanya emang ia tidak berubah saat itu. Namun akan tetapi ia malah enggan melakukannya tuh. Alhasil gurunya pun harus turun tangan untuk membujuknya supaya mau melakukan hal tersebut sesuai dengan janjinya di awal. Lantas setelah di dalam, alih-alih peduli padanya, si Rizka mengoleskan luka Adam dengan sapu tangannya. Namun bukannya langsung meminta maaf, ia malah merendahkan Adam dengan sebutan penerima bansos. Lantas yang dipikir orang saat itu mereka sudah baikan. Ternyata malah membuat si Adam makin memuncak emosinya. Sehingga ia pun menjadi bulan-bulanan omelan oleh mereka semua. Hal itu karena Rizka yakin Adam pasti akan berubah sebentar lagi. Maka hal itu langsung dibuktikan hidungnya Adam mimisan seketika.
Sontak semuanya pun menjadi kaget dan panik kecuali si Aldi, karena ia merasa ada yang janggal. Bahkan juga sampai gurunya pun bertanya-tanya kenapa Adam bisa terinfeksi, padahal sudah lebih dari 30 menit seharusnya ia akan baik-baik saja. Bahkan si Rizka dengan teganya terus-terusan mengotot meminta agar mereka semua mengusir Adam secepatnya. Sehingga hal itu membuat Adam menjadi stres memikirkannya. Sungguh kasihan nasib Adam di saat itu. Dalam sekejap ia pun berubah menjadi zombie. Sehingga dengan berat hati Aldi terpaksa memancingnya keluar dari jendela. Lantas ia pun hanya bisa pasrah meratapi sahabatnya pergi begitu saja. Sementara di lokasi lain, ayahnya Zara berada di kantor balai kota, sedang menyelamatkan para pejabat. Kala itu ia mendapatkan info dari pusat bahwa mereka semua akan dijemput oleh helikopter di keesokan harinya. Namun akan tetapi pejabat tersebut keberatan jika terlalu berlama-lama di kantor tersebut. Ya karena status mereka adalah seorang pejabat, seharusnya diprioritaskan dalam hal tersebut. Sontak hal itu membuat ayahnya Zara menjadi jengkel. Ia menjelaskan bahwa di saat keadaan genting seperti ini, orang berstatus tidaklah dipandang, melainkan seorang lansia, anak-anak dan yang terluka yang dipandang. Apalagi ia pun ditambah pusing ketika memikirkan anaknya yang gak ada kabar sama sekali. Lalu setelah itu balik lagi ke mereka, si Cindy merasa Rizka adalah pelaku dari berubahnya si Adam. Akan tetapi si Rizka masih membela dirinya bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Lantas Cindy harus menjelaskan secara detail bahwa sebelum kejadian tersebut ia sempat melihat Rizka mengoleskan darah zombie ke sapu tangannya, yang dimana sapu tangannya tersebut ia oleskan ke luka tangannya si Adam. Maka si Rizka pun tetap saja tidak mau mengaku atas perbuatannya itu, padahal jelas-jelas Cindy melihatnya saat itu. Sehingga karena kesal dan terus dipojokkan, ia pun akhirnya mengeluarkan sapu tangannya. Lantas dengan jelas di situ masih terdapat bekas darah. Maka jikalau memang itu adalah darahnya si Adam, Cindy mencoba menantangnya agar mengoleskan ke lukanya sendiri dengan sapu tangannya tersebut. Alhasil ia malah ketar-ketir ketakutan sambil mewek, merasa yang paling tersakiti di dunia kala itu. Lantas si Aldi pun menjadi sakit hati. Ia langsung mendorong dengan penuh kekecewaan. Sehingga karena malu, si Rizka pun akhirnya keluar dengan sendirinya dari ruangan tersebut sambil menangis terseduh-seduh. Maka dalam insiden tersebut, gurunya pun sempat memberikan mereka motivasi agar hal tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran, supaya kedepannya mereka nanti selalu menjaga dan melindungi satu sama lain, agar mereka semua menjadi kuat dan bisa selamat berhasil keluar dari sekolah tersebut. Maka ia pun memutuskan akhirnya pergi begitu saja untuk menyelamatkan Rizka. Bahkan sampai malam hari pun ibunya Aldi terus berusaha untuk mencari anaknya. Namun setelah itu sesampainya di area sekolah malah bertemu dengan si Adam. Bahkan saat itu juga ia tidak tahu bahwa si Adam telah terinfeksi menjadi zombie. Lantas karena terus-terusan memanggil namanya, naas ia malah menjadi santapan para zombie tersebut. Sehingga ia pun hanya pasrah dikala kematiannya itu. Sementara di waktu yang bersamaan, si Putri dan si Diki masih bertahan di atap sekolah. Maka saat itu, si Putri sudah terlanjur benci sama orang-orang sekitar. Ia sangat berambisi ingin membakar sekolahnya. Bahkan Diki juga merasakan hal yang sama sepertinya. Namun akan tetapi bedanya ia masih pelin-pelan, kadang benci, kadang baik. Lalu di lokasi lain mereka berempat juga masih bersembunyi di dalam toilet. Maka saat itu si Diana mengkhawatirkan keberadaan adiknya yang ternyata adalah si Dava. Namun si Firda merasa bosan tuh menunggu lama-lama di sana yang tidak ada kepastian. Sehingga terjadi perkelahian antar perbedaan pendapat si Diana dan si Firda. Lantas Denny dan Ridwan pun berusaha memisahkannya saat itu. Sedangkan berada di luar, si jagoan sekolah yang bernama David ternyata masih hidup. Saat itu ia mencoba keluar melarikan diri dari area sekolah. Lantas karena rencananya tidak mudah keluar begitu saja, ia pun terpaksa memasuki gedung sekolah untuk bersembunyi sementara waktu di ruangan kepala sekolah. Yang bahkan saat itu ada si kepala sekolah juga.
sehingga si David harus berjuang lagi di dalamnya membunuh para zombie-zombie tersebut. Sementara di lokasi lain, Guru Anto hampir saja dihakimi oleh detektif tersebut setelah mengetahui apa yang terjadi di luar sana akibat ciptaannya. Sontak ia pun menceritakan lagi bahwa anaknya sempat melakukan bunuh diri sehabis dibully. Bahkan ia sendiri juga sempat membuat permohonan di sekolah mengenai pembulian terhadap anaknya yang disaksikan langsung oleh para guru, staf, dan polisi. Namun ia kira hal tersebut akan membuat mereka jera. Namun tetapi dugaan itu ternyata salah, sehingga para jagoan tersebut tetap membuli anaknya ketika di sekolah. Apalagi kepala sekolahnya juga tidak bisa diandalkan. Ia hanya sibuk menjaga kepentingan nama baik sekolahnya saja, tanpa mau mengerti perasaan Guru Anto. Bahkan kurang ajarnya mereka sampai Nengah sudah pindah sekolah pun masih dicari-cari oleh si David untuk dibully. Lantas Nengah pun hanya bisa pasrah dan menangis ketika pulang. Terlebih polisi juga tidak mau menerima laporannya tersebut, apalagi karena mereka masih di bawah umur, serta tidak ada bukti kekerasan terhadap anaknya. Sehingga ia pun menjadi bingung dan sedih atas sistem kekerasan pendidikan di Korea. Makanya ketika di awal film tadi si Nengah berani melawan mereka karena sudah dirubah oleh ayahnya menjadi zombie. Alhasil tindakannya tersebut malah membuat wilayah Hyosan menjadi berbahaya. Sehingga Guru Anto dicap gila oleh detektif tersebut. Ya mau bagaimana lagi, hanya itulah salah satu cara yang ia pakai. Namun ia tidak berpikir panjang mengenai dampak ke depannya. Hingga tanpa sadar si Guru Anto hampir menghancurkan dunia akibat keegoisannya. Apalagi saat itu ia juga tidak mempunyai vaksin atau obat yang bisa menangkalnya. Maka daripada pusing dan terus berdebat, akhirnya mereka pun memutuskan mengevakuasi dirinya ke tempat aman. Karena di luar para zombie sudah berdatangan menyerang kantor polisi. Sehingga Guru Anto seketika melihat hal itu menjadi puas. Namun juga seketika berubah menjadi sedih mengingat anak dan istrinya seperti itu. Lantas ia pun tidak tinggal diam, langsung membantu detektif tersebut. Sehingga ia pun terpaksa harus mengorbankan dirinya supaya detektif tersebut bisa pergi ke sekolah Hyosan untuk mengambil laptopnya di ruangan lab science yang diyakini terdapat solusi di dalamnya. Maka dalam sekejap ia pun berubah menjadi zombie. Lalu di hari kedua keesokan harinya, mereka berempat masih berada di dalam toilet mengharapkan sebuah bantuan, tetapi faktanya hal itu tidak kunjung datang. Lantas mereka pun bersiap-siap untuk survive saat itu, sembari mencari adiknya si Diana terlebih dahulu. Sementara di waktu yang bersamaan, mereka semua sudah pesimis akan nasibnya. Lantas Zara meminta agar mereka semua bersemangat dan bersabar dalam menghadapi situasi tersebut. Serta di lokasi lainnya, ayahnya Zara serta para pejabat tersebut berusaha mati-matian menahan para zombie agar bisa pergi ke puncak gedung untuk diselamatkan. Lantas setelah di atas ternyata pintunya terkunci. Sehingga ayahnya Zara pun harus menahan mereka lebih lama lagi sembari temannya merusak gembok untuk masuk. Sampai pada akhirnya pintu pun terbuka. Alhasil membuat mereka semua berhasil di puncak gedung. Bahkan juga tidak lama kemudian helikopter pun datang menyelamatkan mereka semua tanpa terluka sedikit pun. Lalu di lokasi lain, si Putri tengah berdebat dengan Diki mengenai perihal video bugilnya pada waktu itu, yang dimana si David mengancam meminta bayaran kepada mereka. Nantinya ia akan mengupload ke Facebook dengan otomatis pukul 9 pagi. Apalagi diperparah saat itu David berteman dengan ibunya si Putri. Lantas ia pun menjadi stres memikirkannya, sehingga ia pun nekat turun ke bawah mengambil handphone si David yang ada di ruang guru. Lantas ia pun tanpa sungkan langsung menerobos begitu saja, tidak peduli hidup maupun mati. Pokoknya ia bertekad sekuat tenaga untuk masuk ke ruang guru. Namun akan tetapi ternyata si Putri kebal dalam gigitan zombie. Ia nampaknya seperti biasa-biasa saja. Bahkan dalam waktu yang bersamaan, Aldi dan Dimas juga pergi ke ruang guru ingin mengambil handphone. Sehingga dengan jelas ia melihat Putri sedang menghancurkan semua handphonenya yang ada di sana. Sehingga video bugila pun sudah terunggah saat itu muncul dari handphone David. Maka dari itulah kesempatan Aldi perlahan-lahan untuk mengambil handphonenya. Namun naas, hal itu diketahui olehnya secara langsung, sehingga mereka pun langsung diserang begitu saja.
Sontak karena HP-nya yang diambil Aldi rusak, ia terpaksa mengambil handphone yang lain. Alhasil malah membuat mereka harus berpisah seketika. Lantas si Dimas pun kembali ke ruangan siaran seorang diri tanpa membawa apa-apa. Sementara si Aldi berhasil masuk ke ruangan kepala sekolah untuk bersembunyi. Namun akan tetapi ia malah melihat David tengah mengikat kepala sekolah. Maka Aldi pun langsung merekam tindakannya tersebut, sehingga mengancam jika tidak melepaskannya, ia akan melaporkan ke polisi mengenai tindakan itu yang sudah ia rekam sebagai barang bukti. Lantas hal itu tidak membuat David gentar sedikit pun langsung membunuhnya. Maka ia pun meminta Aldi untuk segera dihapus atau enggak diberikan. Jikalau tidak, ia mengancam akan membunuhnya juga. Maka ia pun langsung melarikan diri dari kejarannya. Dan film pun bersambung. Oke bre, itu adalah bagian episode ketiga sampai keempatnya. Lantas bagaimanakah nasib si Aldi? Akankah ia terbunuh di tangannya si David? Atau malah berhasil melarikan diri ke ruangan siaran tersebut? Intinya ditunggu saja bre kelanjutan dari episodenya. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.